kalau nggak sama aku kamu lebih baik nggak ada gitu. Udah nggak mau lah, bodo amat gitu. Tapi kalau udah serangan ilmu hitamnya yang masuk, aku jadi kayak nggak bisa mengendalikan diri kan. Ya udahlah, kalau memang nanti sampai takdir aku dia di apa dibunuh orang, ya udahlah gitu. Terima kasih Kak Clara Gopa sudah datang di Eksklusif, dan kali ini didampingi sama Bang Niko. Kita langsung aja nih, yang lagi heboh, lagi rame belakangan Mbak Clara sedang mendapat teror sampai akhirnya melaporkan ke pihak berwajib. Dari Mbak Clara sendiri mungkin boleh cerita nih gimana awal mula kenapa bisa dapat teror sampai akhirnya memutuskan untuk melaporkan ini ke pihak berwajib. Sebenarnya teror itu udah sekitar 1 tahun. Dari WA, dari telepon, dari DM Instagram. Nah, aku pikir ya, paling ini orang-orang iseng gitu kan. Tapi kok lama-lama jadi kayak beneran gini, beneran gak sih gitu loh. Kayak masih mikir. Aku sama manajer aku juga sempat ngomong kan, ini kayak gini loh. Aku bilang katanya, tuh orang iseng-iseng aja gitu. Tapi kok akhirnya ada kata-kata yang, kamu masih ingat kan kata-kataku gitu. Kalau nggak sama aku, kamu lebih baik nggak ada gitu. Nggak ada tuh maksudnya ya tanda kutip kan kayak mati gitu ya. Aku langsung kayak, hah, siapa ini gitu. Katanya manajer aku bilang, itu mantan adik kali gitu. Nggak ada kok, selama ini sejauh ini aku sama mantan aku baik-baik semua. Maksudnya kita pun nggak ada masalah yang dendam ataupun apa gitu loh. Akhirnya yang bikin aku sampai lapor ke polisi itu, terus bilang ke Bang Niko tentang kasus ini tuh karena dia sudah masuk ke apartemen, maksudnya udah tahu apartemen aku, sudah datang ke apartemen aku, nemuin pembantu aku. Tanya, Clara di mana, Clara di mana. Nah, ini pelakunya ini sampai sudah tahu alamat kakak, bahkan dia berani, artinya dia bukan orang baru, yang sangat mungkin adalah orang lama yang mungkin Kak Clara sudah kenal atau pernah berhubungan dekat dalam konteks apapun. Karena aku tuh baru pindah apartemen, jadi nggak ada yang tahu. Jadi ini kemungkinan juga orang-orang lama bisa, orang-orang baru bisa. Makanya aku penasaran gitu loh. Ini siapa ya? Kok bisa sampai tahu sedetail itu, sampai datengin apartemen. Padahal masuk apartemen aku itu harus pakai akses, maksudnya private banget lah. Tapi kok bisa sampai naik gitu? Kok sampai bisa membantu aku? Kok sampai segitunya ya nih orang gitu? Jadi aku kayak langsung mikir aja, aku jadi takut gitu loh, kemana-mana harus ada yang nemani gitu, nggak nyaman lah pokoknya. Tapi Kak, apa sih yang dia ancam? Maksudnya apakah tiba-tiba dia mengancam membunuh? Kan tidak kan, pasti ada step by step di mana sampai akhirnya pada puncak ancaman membunuh itu. Step awalnya apa? Dia minta apa, sesuatu? Minta aku nemuin dia, intinya itu. Jadi minta aku temuin dia baik-baik gitu. Nah sebenarnya kemarin itu sebelum aku lapor ke Bang Niko, memang aku udah bilang ke manajer aku, udahlah aku temuin aja lah, aku pengen tahu siapa sih orang ini gitu loh. Tapi katanya Mas Sony, nggak usah deh, kamu bahaya. Ya kalau kayak gini terus kan aku stres gitu loh. Padahal maunya dia cuma aku nemuin dia aja. Untuk kebutuhan? Nggak tahu, makanya udah temuin aku aja biar semua baik-baik. Kata-katanya tuh selalu begitu. Makanya kemarin aku sempet kayak nekat gitu loh, udahlah aku temuin aja lah, maksud aku biar clear gitu, ini siapa, ada masalah apa. Soalnya sejauh ini kan aku nggak pernah punya musuh dan nggak pernah bermasalah sama orang gitu loh. Makanya ini siapa gitu loh, jadi kayak penasaran sendiri kan. Tapi kalau misalnya dia berani untuk mengajak ketemu, itu artinya kan ada sesuatu yang kesepakatan lah yang pengen dia mau gitu. Sorry, bener nggak nih ada permintaan bahwa lo kalau nggak nemuin gue, apa misalnya foto atau video akan disebar? Nggak ada. Ada ancaman seperti itu? Nggak ada, cuman dia maunya aku temuin dia dulu. Sempet nanya nggak mau ketemu atau mau apa? Ya aku sempet tanya. Waktu itu sempet aku kan dia telepon, tapi itu setahun yang lalu. Makanya ini aku bingung, ini orang yang sama atau orang yang beda, karena setahun yang lalu yang dia ancam itu sempet stop selama 4 bulan. Jadi nggak ada teror sama sekali. Akhirnya datanglah teror lagi gitu. Makanya ini aku masih meraba-raba gitu, apa ini orang yang sama gitu loh, apa beda gitu. Jadi kayak terornya bersambung ya ini? Bersambung terus teror lagi gitu. Ini kalau sampai mental yang kena, ketakutannya yang luar biasa,
dari Mbak Clara sendiri sih sebenarnya orang ini apakah punya, kayak sebutlah kartu asnya Mbak Clara, ada unsur upaya pemerasan kah dari si peneror ini? Enggak, kayak pemerasan sih menurut aku nggak ada. Cuman kalau kata manajer aku, ini orang kayak terobsesi gitu loh. Kayak suka gitu, tapi sukanya itu jadi kayak jahat gitu loh. Kayak pengen dapetin cuma dengan cara yang nggak bagus gitu loh. Makanya kita masih motifnya dia masih aku nggak tahu motifnya dia apa. Yang jelas cuman dia pengen ketemu aku aja. Itu terornya kan tadi Mbak Clara bilang DM, WhatsApp, artinya ada momen kalian tukar nomor handphone dong? Nggak tahu, makanya aku nggak tahu dia siapa. Jadi dia tahu aja tiba-tiba WA aja gitu, WA, dan itu pakai nomor baru. Misalkan nih WA sekarang nih, aku baca, aku mau balas, udah centang satu, udah dibuang kartunya, terus WA lagi, besoknya lagi pakai nomor baru terus kayak gitu. Tapi dipastikan itu adalah orang yang sama? Ya pasti, kalau berhari-hari terornya pasti orang yang sama. Oke. Yang paling mengganggu apa sih Mbak dari semua teror-teror dia selain tadi yang membunuh? Paling mengganggu ya gangguan ilmu hitamnya itu sih kalau aku. Karena kan kalau ancaman teror gitu kan aku masih bisa aduh ya mikir pasti, cuman kayak aduh udah nggak mau mikir lagi gitu, udah nggak mau bodo amat gitu. Tapi kalau udah serangan ilmu hitamnya yang masuk, aku jadi kayak nggak bisa mengendalikan diri kan. Gitu, Mbak, kalau ngeliat ada ilmu hitam masuk dalam konteks pelaporan di ranah hukum sendiri, seperti apa sih Bang ancamannya? Itu secara hukum sih tidak bisa dibuktikan soal ilmu hitam kayak begini. Tetapi dengan ancaman-ancaman, terus kemudian datang bodyguardnya dan seperti itu menurut saya itu pasalnya sudah masuk. Apalagi ada kata-kata kalau kamu tidak bersama dengan aku, kamu lebih baik kamu tiada. Nah gitu, sudah masuk dalam pasal 29 Undang-Undang ITE junto pasal 45B itu unsur barang siapa dengan sengaja tanpa hak mengirim informasi elektronika, dokumen elektronika dengan mengancam, menakut-nakuti pribadi seseorang akan diancam pidana dengan pidana penjara 4 tahun. Kalau tadi mengutip ya, kamu tidak akan bersama aku, kamu tidak ada. Itu ada ini bahwa Mbak Clara tuh sama dia berarti pernah dengan dalam konteks apapun, pernah dekat atau pernah hubungan spesial, karena seperti ada seolah-olah dia memaksa kembali sama dia, Mbak Clara harus kembali dengan saya. Kalau sejauh ini sih aku merasa kayak gini ya, maksudnya pernah deket sama orang atau punya mantan juga, aku udah nggak ada hubungan sama sekali, chat pun juga udah nggak ada. Cuman kalau orang yang suka sampai nekat ngubungi Mas Sony memang ada, cuman aku nggak berani menuduh dia gitu. Orang yang suka dan nekat itu orang lama kah atau orang baru? Orang baru. Orang baru. Karena pernah undang nyanyi juga. Orang baru sebelum teror ini datang atau setelah? Sebelum teror ini datang. Sebelum teror ini datang dia sudah hadir. Iya, sekitar sudah terobsesi dengan Mbak Clara juga artinya. Jadi orang ini ngundang nyanyi 2 kali ya. 2 kali ngundang aku. Cuman yang pertama ngedeketinnya biasa aja. Terus yang kedua baru kayak terakhirnya tuh ada kata-kata yang artismu sombong sekali gitu, ada kayak gitu. Itu disampaikan ke manajer gitu. Dari situ Mbak Clara mulai takut? Enggak, aku nggak takut karena terornya juga nggak terlalu yang bagaimana, cuman baru-baru ini aja terornya yang sampai separah itu. Tapi gitu. Ada indikasi mengarah ke beliau? Enggak, aku nggak berani menuduh, cuman yang aku pernah nggak enak sama orang ya baru orang itu aja yang pernah, maksudnya aku masa sombong sih, aku sempat ngomong manajer aku, masa aku sombong sih. Mbak, ini kalau ada di media sosial juga katanya ancamannya pertamanya adalah akan menyebarkan foto vulgar atau video porno, itu bener nggak sih? Nggak ada. Sama sekali nggak ada? Nggak ada sama sekali. Dan memang ancamannya sebenarnya bukan kepada itu, tapi hanya pada keselamatan dari Mbak Clara sendiri gitu ya. Ini tadi kan disebut juga ada mau film ya Bang ya? Ya. Mbak Clara mau film, momennya ancamannya itu datang kemudian lapor gitu.
mau tidak mau orang pasti akan menduga bahwa ini settingan nggak ya? Oh, Kayak nggak ada settingan. Gimana nih Kak? Aku nggak ada settingan. Jadi sampai aku off sosmed semuanya, bahkan panggilan-panggilan dari program-program acara televisi aku nggak ambil, sama sekali nggak ambil. Yang paling dirasa membuat Mbak Clara down, takut sampai sekarang itu apa sih dampak dari semua ini yang Ya takut, maksudnya takutnya itu gini sih, kayak kalau aku nggak ada gimana ya, kalau aku dibunuh gimana gitu. Jadi kayak jadi stres gitu, mikir tiap hari tuh kalau aku sempet kan kemarin sempet gangguan ilmu hitam juga, udah kayak udahlah aku kayak capek aja gitu di dunia artis. Nah, aku mau berhenti aja lah gitu. pengen berhenti dari dunia artis? Ya kayak udahlah gitu, kayak udah capek aja gitu loh. Tapi artinya ini masalah akan tetap kita proses secara jalur hukum ya Bang ya. Dan Mbak Clara lanjut sebagai public figure atau mundur karena teror? Ya maju lah. Dengan semua resiko yang mungkin lebih buruk, dengan teror yang mungkin juga orang ini dipastikan tidak suka dengan kesuksesan Mbak Clara? Ya aku tetap berkarir, karena kan udah impian aku dari kecil kan pengen jadi artis gitu, terus pengen jadi pemain film. Mama aku juga kan sampai udah bersyukur banget gitu loh, sampai dijadikan peran utama. Oke Mbak Clara, terakhir mau menyampaikan apa buat orang tua yang tadi Mbak Clara bilang katanya bangga dengan... Aku bilang mama ini settingan, jadi aku nggak bilang mama ini beneran, karena aku nggak mau mamaku mikir. Jadi kemarin pulang itu kan sempet rame juga di kampung kan, karena beritanya naik banget kan. Terus aku bilang mama, enggak mah itu settingan aja kok, pengen naik, namaku naik gitu. Karena kemarin juga pulang 2 hari itu, biasanya pulangnya kan lama seminggu gitu. Kemarin 2 hari itu cuma pengen ketemu mama aja gitu loh. Karena mama sebelumnya mimpi gini, aku tuh mimpi kamu tuh datang kok, bajumu kotor semua kayak gitu kan. Terus aku bilang, ya udah aku pulang aja lah 2 hari gitu. Aku bilang mama, kok cuma 2 hari? Iya soalnya banyak kerjaan aku gitu. Jadi ketika mama aku tanya, itu berita sampai di kampung-kampung Pak RT semua denger tuh, beneran nggak sih katanya. Enggak. Terus pas mau balik ke Jakarta minta foto, kan nggak pernah mama aku minta foto itu, foto dulu sama mama gitu. Jadi kayak ya udahlah, kalau memang nanti sampai takdir aku dia dibunuh orang, ya udahlah gitu. Jadi kayak takut aja gitu. Serangannya memang mental banget sampai Mbak Clara sempat down segala macam. Tapi ini sudah terjadi. Mau nggak mau ini memang harus dihadapin. Nah dari Mbak Clara sendiri, apakah siap menghadapi ini? Menghadapi dalam artian karir maju di tengah teror yang terus masih menyerang. Ya karir maju lah. Artinya ini momen ya untuk menunjukkan kepada publik bahwa seorang Clara punya karya dan tidak takut hanya karena ancaman. Takut ancaman. Satu lagi nih Mbak Clara, kalau pelaku teror itu nonton nih Mbak Clara ada di sini, mendengar semua apa yang Mbak Clara ceritain tadi, apa yang mau disampaikan? Sudahlah, nggak usah teror lagi, karena aku nggak takut. Aku nggak takut, aku akan hadapi dan aku akan terus berkarir. Oke, terima kasih Mbak Clara Gopa sudah datang di eksklusif kali ini. Bang Niko, terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk kita.